Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Kainama mengatakan bahwa Kristus artinya seorang nabi. Sementara Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Kristus sang juru selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, menurut saudara yang benar yang mana? Apakah Ustadz Kainama atau Ustadz Abdul Somad? Nah, saudara dalam Tuhan, terlebih dahulu kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta lupa namanya. Mana nih kayak namanya? Oke, ini dia. Salah kaprah juga kepada tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama ini gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak ya, pernyataan kedua Ustadz di video tadi. Ya, Ustadz Kainama mengatakan bahwa arti daripada Kristus adalah seorang nabi. Sementara Ustadz yang mengatakan bahwa Kristus sang juru selamat. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi, menurut saudara yang benar yang mana? Apakah pernyataan Kainama atau Ustadz Abdul Somad? Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini saya mau menjelaskan satu hal bahwa Kristus artinya yang diurapi. Jadi sebenarnya dari namanya saja kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah yang diutus untuk menebus umat pilihannya dari belenggu dosa. Dan di luar sana memang ya, banyak orang yang berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, ya, memutarbalikkan kebenaran tentang Yesus Kristus. Bahkan tidak tanggung-tanggung Kainama mengatakan bahwa Yesus itu hanya seorang nabi, ya. Dan dari sini sebenarnya kita tahu bahwa Kainama ini tidak paham Alkitab, ya, tidak mengerti Alkitab, tapi berusaha membahas isi daripada Alkitab, ya, dan ujung-ujungnya ngawur. Jelas-jelas di dalam Alkitab ditulis bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu jelas saudara dalam Tuhan, ya. Bahkan Yesus sendiri sudah menyatakan diri sebagai Tuhan dalam berbagai hal, dalam perkataannya, melalui apa yang dia lakukan, berbagai mujizat-mujizat yang dia lakukan sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala keajaiban, ya. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, ya. Dia mengatakan bahwa dia pemilik sorga, ya. Dia menjamin keselamatan orang yang percaya kepadanya. Jadi dari semua ini sebenarnya kita sudah paham bahwa tidak ada alasan mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa, ya. Tidak ada alasan mengatakan bahwa Yesus hanya seorang nabi, ya. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya,
Saya lebih setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Kristus sang juru selamat. Memang Kristus adalah juru selamat bagi umat percaya kepadanya. Ya. Kenapa dia disebut sebagai juru selamat? Karena dia memang datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan juga Yesus menjamin keselamatan bagi umat pilihannya. Jadi sangat sesuai kalau Yesus disebut sebagai sang juru selamat. Saudaraku dalam Tuhan, selebihnya silahkan tuliskan tanggapan atau komentar saudara di kolom komentar mengenai pernyataan kedua Ustadz tadi. Ya, berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, yang memberkati. Ya, tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus melimpah bagi kita, dan kiranya kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita, dan kiranya kita menjadi orang yang senantiasa bahagia di dalam Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban saudara, tetapi saya hanya bisa berdoa supaya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.